Di sebuah kota kecil yang terletak jauh dari keramaian, ada sebuah kos-kosan yang memiliki sejarah kelam. Bangunan ini berdiri tidak jauh dari gedung bioskop tua yang telah terbengkalai. Dulu, bioskop itu adalah pusat hiburan utama di kota tersebut. Tetapi setelah kebakaran yang misterius, gedung itu ditinggalkan dan perlahan-lahan. Kos-kosan ini tampak biasa dari luar. Namun siapa sangka di balik dinding-dindingnya terjadi berbagai aktivitas gaib yang menakutkan. Lina adalah seorang pemandu lagu yang baru saja pindah ke kota itu untuk mencari peruntungan. Ia memutuskan untuk tinggal di kos-kosan dekat bioskop tua, karena harganya yang terjangkau. Sebagai pemandu lagu, Lina bekerja dari sore hingga malam hari, bernyanyi dari satu kafe ke kafe lainnya untuk menghidupi dirinya. Ketika pertama kali pindah, Lina merasakan ada sesuatu yang aneh di kos-kosan tersebut. Namun ia mencoba mengabaikannya karena kebutuhan untuk tempat tinggal. Kos-kosan itu cukup sepi, hanya dihuni oleh beberapa orang. Salah satunya adalah Mbak Maya, wanita parubaya yang juga bekerja sebagai pemandu lagu. Mbak Maya tampak ramah dan selalu siap membantu Lina yang baru di kota itu. Namun, di balik keramahan itu, ada sesuatu yang disembunyikan oleh Mbak Maya. Suatu malam, ketika Lina baru pulang dari bekerja, ia mendengar suara nyanyian lirih dari lantai atas. Padahal, saat itu sudah larut malam, dan seharusnya semua penghuni sudah tidur. Suara itu terdengar seperti lagu-lagu lama yang sering dinyanyikan di bioskop zaman dulu. Lina penasaran, tapi ia memutuskan untuk tidak memikirkannya terlalu dalam dan langsung pergi tidur. Malam berikutnya, suara nyanyian itu terdengar lagi. Kali ini disertai dengan suara tangisan yang memilukan. Lina mencoba mencari asal suara tersebut, namun ia tidak menemukan siapa-siapa di lantai atas. Perasaan tidak nyaman mulai menghantuinya setiap kali berada di kos-kosan itu. Suara-suara itu terus berlanjut setiap malam, membuat Lina sulit tidur dan merasa semakin takut. Suatu malam, ketika Lina sedang tidur, ia terbangun oleh suara langkah kaki di kamarnya. Dengan hati-hati, Lina membuka matanya dan melihat sosok wanita tua berdiri di sudut kamar, menatapnya dengan tatapan kosong. Lina terkejut dan berteriak, namun sosok itu menghilang begitu saja. Ketika menceritakan kejadian itu kepada Mbak Maya, Lina berharap mendapatkan jawaban, tetapi Mbak Maya hanya mengatakan bahwa mungkin itu hanya mimpi buruk. Lina mulai mencari tahu tentang sejarah kos-kosan itu dan bioskop tua yang berada di dekatnya. Ia mendengar dari penduduk sekitar bahwa gedung bioskop itu pernah terbakar dan banyak orang yang meninggal di dalamnya, termasuk seorang wanita tua yang dulunya bekerja sebagai penjual tiket. Wanita tua itu terkenal suka menyanyikan lagu-lagu lama saat bekerja. Sejak kejadian itu, konon arwahnya sering berkeliaran di sekitar bioskop dan kos-kosan. Lina tidak hanya merasakan keanehan di kos-kosan itu, tetapi juga melihat perubahan pada Mbak Maya. Penampilan Mbak Maya semakin hari semakin cantik, seolah-olah ada yang berbeda dari dirinya. Lina penasaran dan bertanya, namun Mbak Maya hanya menjawab singkat bahwa ia menggunakan susuk untuk meningkatkan penampilannya sebagai pemandu lagu. Namun, kecantikan Mbak Maya datang dengan harga yang mahal. Mbak Maya mulai sering jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Setiap malam, ia mengalami mimpi buruk yang membuatnya terbangun dengan tubuh penuh keringat dingin. Kejadian aneh juga semakin sering terjadi di kos-kosan. Tidak hanya suara nyanyian dan tangisan, tapi juga benda-benda yang bergerak sendiri dan bayangan hitam yang melintas cepat. Suatu malam, Lina dan Mbak Maya mendengar suara ketukan di pintu kamar mereka secara bersamaan. Ketika membuka pintu, tidak ada siapa-siapa di luar. Namun, saat menutup pintu, mereka melihat bayangan wanita tua itu lagi. Kali ini, bayangan itu tidak menghilang, melainkan perlahan mendekat ke arah mereka. Lina dan Mbak Maya hanya bisa berteriak ketakutan, dan pintu kamar mereka tiba-tiba tertutup sendiri dengan keras. Lina merasa bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi
jika mereka tidak segera meninggalkan kos-kosan itu. Ia mencoba meyakinkan Mbak Maya untuk pergi bersamanya, namun Mbak Maya sudah terlalu lemah dan sakit untuk berpindah tempat. Kondisinya semakin memburuk setiap hari, dan pada akhirnya Mbak Maya meninggal dengan misterius di kamar kos-kosan itu. Setelah kematian Mbak Maya, Lina tidak bisa lagi tinggal di kos-kosan itu. Ia merasa bahwa arwah Mbak Maya dan wanita tua itu masih berada di sana, mengawasi setiap langkahnya. Lina akhirnya memutuskan untuk meninggalkan kota. Namun, pengalaman menakutkan di kos-kosan dekat bioskop tua itu akan selalu menghantui ingatannya. Cerita Lina menjadi perbincangan, dan banyak yang mulai percaya bahwa kos-kosan dan gedung bioskop tua itu memang angker. Bangunan itu perlahan-lahan dibiarkan kosong dan terbengkalai, menjadi saksi bisu dari kejadian-kejadian mengerikan yang pernah terjadi.